Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara yang hadir di gedung gereja maupun di rumah yang mengikuti melalui channel YouTube. Kita memasuki hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan pengurus pelayanan kategorial dan pelayanan anak dan persekutuan teruna. Kiranya melalui ibadah ini kita mengalami kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja,
dan mensyukuri rahmat serta kuasa-Nya yang telah memilih para pelayan di gerejanya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Roberto J.M. Wagei, MTH. Ungkapan situasi. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Gita Bakti 4. Mainkanlah kecapi dan tebulah
kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita dalam ibadah minggu pagi saat ini, Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 memberitakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Jemaat, terimalah salam kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan, berbalik dan mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Tertulis di dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita
ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4a. Di bawah judul perikop bertekun, firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jemaat yakin dan percaya, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bersama kita akan mendengarkan kesaksian pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Hani Selano dipersilakan untuk memuliakan Tuhan.
bukan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal yang ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku takkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita bersehati dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Oleh karena kasih setia Tuhan senantiasa kami boleh kecap, kami rasakan dan kami alami di dalam kehidupan kami. Secara khusus ketika saat ini, kami boleh dipersekutukan dan dikumpulkan dalam panggilan dan pengutusan, pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka yang memberi diri dalam pelayanan. Pelkat persekutuan kaum lanjut usia, persekutuan kaum perempuan, dan persekutuan kaum bapa dan persekutuan teruna. Kami akan melandasi
panggilan dan pengutusan 2,5 tahun ke depan ini di dalam terang firman-Mu. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah. Perlengkapi kami dalam firman-Mu oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan menjadi titik tolak kami melakukan pelayanan ini ke depan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah hamba dalam pemberitaan firman ini, ya Allah. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 yang mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan menetap dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk.
Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar dalam perenungan kita untuk ibadah minggu ini yang di dalamnya dilaksanakan peneguhan pengurus pelayanan kategorial. Terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Di bawah judul perikop saksi-saksi iman. Dan di dalam ayatnya yang pertama ini adalah suatu definisi tentang arti iman itu sendiri. Kalau ditanyakan kepada kita semua apakah kita beriman, pasti kita akan katakan ya, saya beriman. Lalu apa arti iman? What is the faith? Apa arti iman? Dalam ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan inilah yang dimengerti dan kita pahami tentang iman. Dalam terjemahan bahasa Inggris saya baca di sana tertulis dengan conviction of the truth, keyakinan akan kebenaran, baik itu yang dilihat maupun yang tidak dilihat. Itu iman, percaya. Dan persoalannya adalah apakah iman itu yang tumbuh di dalam diri kita ataukah bukan? Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita tentang hal beriman. Dalam ayatnya yang kedua misalnya di sana dikatakan, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ini dia. Ini sebuah kesaksian kepada nenek moyang yang kemudian oleh kesaksian itu diberitakan secara turun-temurun sampai hari ini. Dari nenek moyang kita, turun-temurun, pendahulu kita, opa, oma, kakek, nenek, orang tua sampai di kita. Misalnya saja tentang apa? Contoh, kita tidak pernah melihat bagaimana Allah menciptakan bumi beserta segala isinya. Tidak pernah. Kita tidak pernah melihat bagaimana Allah meletakkan benda-benda penerang di atas muka bumi ini, di atas langit ini, tidak pernah. Kita tidak pernah melihat bagaimana cara Allah memisahkan daratan dan lautan, yang kering dan yang basah. Kita tidak pernah melihat hal itu. Kita tidak pernah melihat bagaimana cara Allah membangunkan pagi itu dengan matahari dan menyambut malam dengan bulan. Kita tidak pernah tahu cara Allah. Tetapi oleh karena kesaksian yang diberitakan kepada para pendahulu kita, kepada para nenek moyang kita, lalu kemudian dituliskan dalam Alkitab menjadi sebuah kesaksian iman, sekalipun kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Saya tanya, Bapak Ibu percaya bahwa dunia ini Allah yang ciptakan? Percaya kan? Sekalipun Bapak Ibu tidak melihat, percaya? Itulah iman. Sekalipun kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Itu sebabnya dikatakan sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayatnya yang ketiga di sana diberitakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itu dia ya, Bapak Ibu ya. Itu soal iman. Jadi kalau dalam hidup ini, kita menjalani hidup ini, banyak hal, misalnya tadi Pak Hani Selano menyanyi, takut tahu hari esok, kita tidak tahu hari esok akan seperti apa. Tetapi dalam iman percaya kita meyakini bahwa semua pasti baik-baik saja bersama Tuhan. Itu dia. Itu iman, itu keyakinan kita. Pada ayatnya yang keempat diceritakan bagaimana iman itu hidup di dalam tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama ayat 4 dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain.
Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ini menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Cerita tentang Kain dan Habel. Tadi pagi saya agak singgung jauh di sini karena ada guru-guru PA. Nanti kalau saya singgung di sini ada guru PKLU, nah, nanti orang PKLU bilang, Pak Pendeta, 60 tahun lalu saya dengar itu. Nah, jadi saya tidak perlu singgung lagi soal Kain dan Habel di sini. Tapi ada satu hal saja yang mau saya tekankan di sini. Yaitu adalah kita tahu cerita tentang bagaimana Habel memberikan persembahan yang lebih baik dari Kain. Lalu pengajarannya begini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada saat ini engkau dipanggil dan diutus sebagai pelayan Tuhan dalam kepengurusan kategorial. Maka firman Tuhan ini belajar dari Habel mau sampaikan kepada kita. Berikanlah yang terbaik dalam pelayananmu kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam perjalanan pelayanan itu 3 bulan awal larinya bagus, kencang, 80 km per jam. 3 bulan pertama, masuk triwulan kedua, mulai dia porseneling mundur 70 km per jam. 1 tahun lebih, tinggal 20 km per jam. Mau pergi kunjungan, nanti dulu deh. Mau ada pelayanan, coba cari ganti dulu ya, saya ada berhalangan. Nah ini dia. Ini hati-hati mau diingatkan kepada kita. Supaya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, jangan kurangi tekanan gasnya. Kencang terus melayani Tuhan itu. Tetap semangat. Jangan loyo-loyo, jangan lemah-lemah. Firman Tuhan memberitakan, biarlah semangat pelayananmu itu berkobar-kobar, jangan kendor. Begitu. Makanya kalau Bapak Ibu dengar khotbah pagi, apa salamnya? Semangat. Semangat. Nah itu dia, harus semangat dalam melayani. Biar PKLU jangan bilang, karena PKLU jadi jalannya pelan-pelan saja. Jangan, tidak. Tidak demikian. PKLU harus lebih ngegas lagi perjalanan pelayanannya. Harus lebih tampak lagi. Supaya bisa menjadi berkat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, berikan yang terbaik bagi Tuhan dalam pekerjaan pelayanan itu. Lalu kemudian di dalam ayatnya yang kelima di sana diajarkan demikian. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bapak Ibu perhatikan kalimat ia berkenan kepada Allah. Sampai di sini saya ingin mengajak kita membuka satu nats dalam Kejadian pasal 5. Mari kita lihat sama-sama. Kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Saya bacakan buat kita semua, kita dengarkan bersama. Firman Tuhan, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak Ibu, dalam kitab Ibrani tadi bacaan kita di sana dikatakan bahwa Henok itu hidupnya berkenan di hadapan Allah. Mengapa dia berkenan di hadapan Allah? Dalam kitab Kejadian ini dijelaskan, ia bergaul dengan Allah. Itu dia. Kalau hal ini ditanyakan kepada kita,
Apakah kita orang yang hidup berkenan di hadapan Allah? Lalu kemudian ditanyakan kepada kita, apakah di dalam perjalanan hidup kita, kita bergaul dengan Allah? Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, ya Pak Pendeta, saya selalu bergaul dengan Allah. Kalau saya tanyakan dalam 1 minggu saudara bergaul berapa lama dengan Allah? Mungkin saudara akan katakan 7 hari 1 minggu saya bergaul dengan Allah. Kalau saya tanyakan 30 hari dalam 1 bulan berapa lama saudara bergaul dengan Allah? Mungkin saudara akan katakan selama 30 hari saya bergaul dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kata bergaul di sini kalau kita dalami, maka bagi orang Yahudi bergaul itu adalah bersekutu dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu berarti berapa lama Henokh bergaul dengan Allah? 300 tahun lebih dia bergaul dengan Allah. Pertanyaannya dengan kita dalam 1 minggu, adakah kita 7 hari bergaul dengan Allah siang dan malam merenungkan Taurat firman Tuhan? Hal ini menjadi perenungan bagi kita di tengah-tengah tugas panggilan dan pengutusan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimana mungkin kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana mungkin kita mau dikatakan sebagai orang yang bergaul di hadapan Tuhan? Jikalau di antara kita sendiri dalam kehidupan kita dalam membangun hubungan dengan Allah, kita jarang sekali membuka dan merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Oleh sebab itu bagian firman Tuhan ini mau menegaskan dan mengajarkan kepada kita, hendaklah engkau bergaul dengan Tuhan Allahmu setiap hari. Supaya apa? Supaya engkau berkenan di hadapan Allah. Supaya apa? Supaya setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu, hal itu dapat engkau kerjakan dan lakukan oleh karena Allah yang memperlengkapimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya meyakini satu hal. Tidak mudah menjadi seorang pelayan. Tidak mudah. Bapak, Ibu, dalam panggilan dan pengutusan sebagai pengurus dan pelayan, kategorial PKLU, PKP, PKB, dan ada tambahan dari Teruna karena tidak hadir tadi oleh karena ada tugas tanggung jawabnya di kantor dan ikut dalam pelayanan saat ini. Ini tidak mudah. Tetapi satu hal yang saya yakini Tuhan sangat menghargai. Apa yang saudara komitmenkan hari ini. Bahwa saudara mau memberi diri untuk melayani Tuhan. Saya percaya itu. Ada banyak orang, tetapi hanya sedikit mereka yang bersedia untuk mengatakan ya dengan segenap hatiku. Dan kalau hari ini saudara hadir dalam rumah Tuhan di tempat ini, dalam gedung gereja ini, saya meyakini saudara sudah melakukan Kami suatu pendeta, hal yang benar. kami pakai masker. Dan Tuhan menghargai serta menghormati apa yang saudara lakukan. Kami pelaksana itu, harian Majelis Jemaat dalam firman GPB Ibu dalam kitab Batra Ibrani, Kasih Makassar pakai masker. pada ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus Kami percaya Majelis bahwa Jemaat Allah ada GPIB Batra Kasih dan bahwa pakai Allah, masker. perhatikan ini, memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kami, pegawai kantor Sebab itu sekali GPIB lagi, sudah Jemaat benar yang Batra saudara lakukan Kasih hari ini, Makassar saudara putuskan. pakai masker. Untuk memberi diri bagi pelayanan yang indah, untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam pelayanan ini, untuk mulai bergaul lebih sungguh lagi dengan Tuhan, Ayo pakai masker. lebih melekatkan hati lagi kepada Tuhan, mempercayakan seluruh perjalanan kehidupan tugas dan tanggung jawab kita Pakai masker. di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Firman Tuhan katakan, apa yang engkau lakukan Kami, tidak akan sia-sia. pelayanan Tuhan akan memberi anak, upahnya kepada orang yang sungguh-sungguh pakai masker. mencari. Ini bukan sekedar mengatakan berdasarkan firman Tuhan, kalau engkau melayani engkau diberkati, bukan sekedar itu yang Kami diberitakan, Persekutuan yang dikatakan. Teruna Coba lihat, siap pakai masker. menghargai apa yang engkau lakukan. Kami Gerakan Pemuda siap pakai Harganya masker. itu oleh firman Tuhan katakan, ia memberikan upahnya kepada. Jangan lihat Hai berkat semuanya, ini, tetapi kami lihat Persekutuan Kaum bagaimana Perempuan cara Tuhan siap di dalam pakai dia menghargai apa yang masker. kita lakukan. Oleh sebab itu dalam keyakinan itu, dalam kesadaran itu,
Maka biarlah masing-masing kita melakukan tugas tanggung jawab kita itu. Shalom, Oleh karena saya mewakili iman. Persekutuan Kaum Bapa GPB Bahtera Kasih Makassar Memang mengimbau Jalanan dan mengajak pelayanan ini kepada tidak seluruh warga jemaat Banyak PKB godaan, cobaan, Bahtera halangan, Kasih rintangan. Makassar untuk selalu banyak memakai hal yang akan masker. saudara dapatkan dalam pelayanan ini. Sehingga tidak sedikit orang yang bertemu dengan pendeta. lalu Hai, mengatakan, "Pak Pendeta, kami Pelkat PKLU melayani siap pakai tidak masker." mudah, ya." Tidak mudah. Itu sebabnya jauh Kami, hari bahkan pemuda Tuhan Bahtera Yesus Kasih, kami mengingatkan pakai masker. bukan saja dalam kehidupan pelayanan tetapi juga dalam kehidupan beriman kita. Dalam Kami, tim amanat multimedia, hidup baru, perintah pakai hidup masker. baru tadi diberitakan kepada kita. Tuhan Yesus katakan, aku terlebih dahulu memberitahukan kepadamu bahwa akan tiba saatnya orang-orang yang membunuhmu, orang-orang yang menyusahkanmu, orang-orang yang akan menghalangi jalan pelayananmu, mereka pikir mereka sudah berbuat bagi Kami Allah. dari berbuat tim bakti Duka bagi Allah. memakai masker. Perintah hidup baru tadi ya. Tolong direnung-renungkan itu dalam perjalanan pelayanan kita ya. Sehingga kita dapat melihat apa yang Tuhan maksudkan dalam perjalanan pelayanan ini. Injil Yohanes 16 ayat 1 sampai 4a. Ada banyak halangan dan rintangan. Tetapi satu hal yang pasti Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa di dalam kita melayani Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi badai itu sendiri, tidak pernah. Tidak sekalipun langkah hidup kita dalam pekerjaan dan pelayanan ini, Tuhan biarkan kita seorang diri, tidak pernah. Tetapi tuntunan dan pimpinan Tuhan, kekuatan yang berasal dari Tuhan akan senantiasa dihadirkannya kepada kita. Sehingga kita dimampukan menunaikan tugas tanggung jawab pelayanan kita. Kurang lebih 2,5 tahun ke depan. Sekalipun SK membacanya dari tahun 2020 sampai 2022. Tetapi realitasnya nanti pasti akan terjadi di tahun 2021 proses pemilihannya. Tetapi satu hal yang mau diingatkan kepada kita semua dalam proses itu, bahwa engkau tidak berjalan sendirian. Henok 300 tahun dia bergaul dengan Allah dan Allah berkenan kepadanya. Maukah saudara bergaul dengan Allah? Kita jangan bicara dulu untuk berapa ratus tahun, paling tidak 2,5 tahun ini, dengan sungguh-sungguh melekatkan hati kita kepada Allah dalam gerak langkah pelayanan ini. Saya percaya kalau 2,5 tahun ke depan ini itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka tubuh jasmani kita sudah terlatih untuk terus hidup dekat dengan Allah, untuk terus bergaul dengan Allah, sehingga sampai Tuhan mempermuliakan kita untuk masuk di dalam kekekalan yang abadi itu, kita akan tetap didapati sebagai orang yang berkenan dan bergaul dengan Allah. Itulah keyakinan iman kita yang seyogyanya hidup di dalam diri kita. Itulah sebabnya juga di dalam ayatnya yang ke-7 kepada Nuh diberitakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sekali lagi, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan halangan, rintangan, pergumulan, persoalan bisa saja datang dalam hidup kita. Ketika Nuh diperintahkan untuk membangun bahtera, banyak orang yang beranggapan dia gila. Iya kan? Aneh-aneh saja ini Nuh. Gak beres sudah otaknya, pikirannya ini Nuh. Bisa saja orang bilang, ngapain sih ambil-ambil pelayanan, terlibat di kepengurusan PKLU, so tua lagi, berhenti. Lebih bagus urus cucu di rumah. Nah, ada saja halangan, orang punya pikiran yang tidak-tidak. Ngapain sibuk-sibuk di PKP, tinggal rapat, nanti PKP paduan suara. Terakhir bagosip, sudah berhenti. Lebih bagus tinggal di rumah. Orang bilang ngapain kaum bapa ikut-ikut lagi itu urus-urus kaum bapa.
lebih bagus cari duit buat keluarga. Nah, ini dia. Nuh pun mengalami hal yang sama. Banyak orang berpikir negatif tentang Nuh. Tetapi semua indah pada waktunya Tuhan menyatakan kuasanya. Sehingga orang dapat menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Nuh adalah sebuah pekerjaan yang tidak sia-sia. Apa yang dikerjakan oleh Nuh justru membuahkan berkat dalam kehidupan keluarganya. Maka saya meyakini dan mengimani berdasarkan firman Tuhan. Apa yang saudara kerjakan hari ini tidak akan sia-sia. Apa yang saudara kerjakan hari ini akan membuahkan berkat dalam kehidupan saudara-saudara. Sekarang, kekal, sampai selama-lamanya. Itu iman yang harus tumbuh di dalam diri kita. Ada tantangan, ada rintangan pasti. Tetapi bersama Tuhan kita meyakini semua akan kita lewati dalam sukacita dan damai sejahtera. Bukannya bapak-bapak PKLU ini tidak mau jadi berkat bagi cucu-cucu, bukan. Tetapi justru mereka menjadi contoh dan teladan sampai masa tua. Mereka tetap melayani Tuhan, betul ya PKLU ya? Bukannya ibu-ibu ini kumpul-kumpul untuk bergosip, bukan. Tetapi mereka berkumpul untuk mempercakapkan firman Tuhan dan terimplementasikan dalam pelayanan PKP agar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan perempuan-perempuan Bahtera Kasih menjadi perempuan-perempuan yang dapat menjadi berkat di tengah keluarga, menjadi berkat di tengah jemaat, dan menjadi berkat di tengah masyarakat. Bukan persekutuan kaum bapa, tidak ada kerjaan lain lalu tidak mau urus rumah tangganya, hanya mau urus ini PKB, bukan. Tetapi persekutuan kaum bapa meyakini bahwa melalui pekerjaan dan pelayanan ini merupakan ucapan syukur karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati mereka sebagai seorang kepala keluarga. Amin. Itu dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat melayani, Tuhan memberkati kita semua. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB, Majelis Jemaat Bahtera Kasih di Makassar. Daftar Surat Keputusan Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar nomor 978/JBK K.1/10 angka Romawi /2020/KPTS. Dengan kasih karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya,
memutuskan menetapkan keputusan Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih tentang pengakhiran tugas tanggung jawab dan wewenang pengurus Pelkat Pelayanan Anak, Persekutuan Teruna, Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapak, Persekutuan Kaum Lanjut Usia, Masa Bakti 2017 sampai 2020, dan pengangkatan pengurus Pelkat Pelayanan Anak, Persekutuan Teruna, Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapak, Persekutuan Kaum Lanjut Usia, Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar, Masa Bakti 2020-2022, dan pengangkatan pelayan Pelkat Pelayanan Anak dan pelayan Pelkat Pelayanan Persekutuan Teruna tambahan. 1. Terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2020, 1.1 mengakhiri kepengurusan Pelkat Pelayanan Anak, Persekutuan Teruna, Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapak, Persekutuan Kaum Lanjut Usia, Jemaat GPI Batra Kasih Makassar, Masa Bakti 2017-2020, sebagaimana daftar nama-nama lampiran surat keputusan ini, dengan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pelayanan dan pengabdiannya. 1.2 mengangkat pengurus pelayan Pelkat Pelayanan Anak, Persekutuan Teruna, Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapak, Persekutuan Kaum Lanjut Usia, Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar, masa tugas 2020-2022, sebagaimana daftar nama-nama dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, peneguhan pengurus pelayan Pelkat tersebut butir 1.2 di atas dilaksanakan dan dilayani oleh pendeta, dalam hal ini Ketua Majelis Jemaat, dalam ibadah Minggu tanggal 25 Oktober 2020 dengan menggunakan tata ibadah yang berlaku. 3. Tugas tanggung jawab dan wewenang pengurus pelayan ke-6 Pelkat selaku bagian dari pelaksana harian Majelis Jemaat dilaksanakan atas dasar panggilan dan pengutusan gereja dengan berpedoman pada tata gereja GPIB, ketetapan-ketetapan persidangan sinode GPIB, dan keputusan Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih. Keempat, masa tugas pengurus pelayan ke-6 Pelkat tersebut pada butir 1.2 di atas berlaku sejak peneguhan, tanggal ditetapkannya, dan berakhir pada saat peneguhan pengurus pelayan Pelkat Masa Bakti 2020-2022. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat pengurus atau pelayan Pelkat yang melanggar ketentuan yang berlaku di GPIB berdasarkan penilaian Majelis Jemaat, yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pengakhiran masa tugasnya. Keenam, dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih nomor 431-JBK-KD-1/Romawi11/2017-KPTS tanggal 18 November 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketujuh, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya peneguhan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 22 Oktober 2020. Pelaksana harian Majelis Jemaat, Pendeta Roberto JMWG MTH Ketua, Penatua Albertina Mual Eskom Sekretaris. Tanda tangan dan stempel. Surat keputusan ini disampaikan kepada
Majelis Sinode GPIB di Jakarta, Dewan Pelkat GPIB di Jakarta, BP Mupel GPIB Sulsel Bara, Koordinator dan Wakil Koordinator Sektor Pelayanan 1 sampai dengan Sektor Pelayanan 12 Jemaat GPIB Batra Kasih. Masing-masing pengurus ke-6 Pelkat yang diakhiri, masing-masing pengurus ke-6 Pelkat yang ditetapkan, dan arsip. Disampaikan bahwa telah diteguhkan pada jam 6 pagi pengurus Pelkat Pelayanan Anak, Pelkat Persekutuan Teruna, dan Pelkat Gerakan Pemuda serta pelayan PAPT tambahan. Lampiran Surat Keputusan Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar nomor 978-JBK-10-Romawi-2020-KPTS tanggal 25 Oktober 2020 tentang daftar nama-nama pengurus pelayan Pelkat Pelayanan Anak, Persekutuan Teruna, Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapak, Persekutuan Kaum Lanjut Usia, Masa Bakti 2020-2022, Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar. Pengurus Pelayan Pelkat Pelayanan Anak, PA, Ketua Teresia Pasanea, Wakil Ketua Reski Oktavian Asmari Kabalmai, Sekretaris Marliana Wilhelmina Manusiwa, Wakil Sekretaris Olivia Adriana Koraa Kelabora, Bendahara Hiduplah seturut panggilan dan pengutusan Leo Pakasi, Koordinator Bidang-Bidang, Bidang Teologi Indriani Kalorina Adela Dame, Bidang Pelkes Clyde Joneve Sahertian, Bidang Germasa Natali Nesi Samson, Bidang PPSD PPK Nita Susianita Tumakaka Lagombi, Bidang PEG Wenda Jacob, Bidang Infokom Litbang Friska F. Pelupesi. Koordinator di Sektor Pelayanan 1, Christine Darwin Haryawang, Sektor Pelayanan 4, Sylvia Ngantung, Sektor Pelayanan 5, Novilia Alicia Lopis, Sektor Pelayanan 7, Yeti Francisca Hebingadate, Sektor Pelayanan 9, Tiffany Rumbu Mainaki, Sektor Pelayanan 10, Welsi Griffith Andris, Sektor Pelayanan 11, Erli Lumi, Sektor Pelayanan 12, Olivia N. Patanda. Pelayanan PA tambahan, penanggung jawab Sektor Pelayanan 4, Sarce Melani Lumeno, Eka Christine Febrianti Metekohi. Sektor Pelayanan 5, Bella Nasya Valencia. Sektor Pelayanan 6, Marcel Hutubesi. Sektor Pelayanan 9, Kunarti Hayer. Sektor Pelayanan 10, Rai Sintani Dewi Adriana Dauhan Welsi Griffith Andres. Sektor Pelayanan 11, Fristi Monalisa Peters. Sektor Pelayanan 12, Irene Natalia Tonda. Pengurus Pelayan Pelkat Persekutuan Teruna, Ketua Anita Elizabeth Akula, Sekretaris Samuel Eldad Makaleu, Bendahara Lita Clara Watilete, Koordinator Bidang-Bidang,
Bidang Teologi, Nelly Mariori Siregar Rongre. Bidang Pelkes, Sumarni Donso Paimin. Bidang Germasa, Wilhelmina Loisa Pelupesi Fernandus. Bidang PPSDI PPK, Leonora Monalisa Madabi. Bidang PEG, Dita Priscilia Fantari Prasetyo. Bidang Inforkam Litbang, Yoanti Rianita Raintung Syahaya. Koordinator di Sektor Pelayanan 1, Meiske Mamuaya Rumorong. Sektor Pelayanan 2, Silvi Syahaya. Sektor Pelayanan 3, Adela Tatengkeng Aragingang. Sektor Pelayanan 4, Wilhelmina Cornelia Dunia Komayas. Sektor Pelayanan 5, Dita Priscilia Fantari Prasetyo. Sektor Pelayanan 7, Irma Rahayu Lombou. Sektor Pelayanan 9, Sektor Pelayanan 9, Dian Lukito Sari. Sektor Pelayanan 10, Yori Salampesi. Sektor Pelayanan 11, Hermina Tondombalwa. Pelayan tambahan untuk Pelkat Persekutuan Teruna, penanggung jawab Sektor Pelayanan 4, Wilhelmina Cornelia Donia Kumayas. Sektor Pelayanan 5, Aprida Wawo. Sektor Pelayanan 10, Purnawati Kawengian. Dan Sektor Pelayanan 11, Hermina Tondombala. Pengurus Pelkat Gerakan Pemuda. Ketua, Claudia Amarilis Naro. Sekretaris, Stefani Oktavina Notanubun. Bendahara, Stefani Melisa Kristi Wongso. Koordinator bidang-bidang Teologia, Stefani Letedara, Jovina Sisilia Sahertian. Koordinator bidang Pelkes, Julian Ishak Parinusa, Gisela Junita Tulaseket. Bidang PPSD PPK, Rinaldo Priana Tenda, Esar Trisaputra Watilete. Koordinator dan Wakil Koordinator di Sektor Pelayanan. Sektor Pelayanan 1, Marta Maria Watratan. Sektor Pelayanan 2, Kathy Stefani Vandenbroek, Jeremy Metekohi. Sektor Pelayanan 3, Edgar Marcelino Saia, Talia Sahertian. Sektor Pelayanan 4, Theo Lamalo. Sektor Pelayanan 5, Braiman Leko, Dewinda Carolina Isworo. Sektor Pelayanan 7, Erik B. Maspaitela, Lea Lorena Kalangi. Sektor Pelayanan 8, Brian Otniel Sahal. Sektor Pelayanan 9, Cynthia Limpo, Lisa Limba. Sektor Pelayanan 10, Brian Joseph Rambing. Sektor Pelayanan 11, Adrian Ivan Junianto Siloi. Sektor Pelayanan 12, Franklin Sami Amboki, Daniel Charles Tumontiling. Pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Ketua, Ibu Hasmita Selintowe Sohilait Tangkidi. Wakil Ketua, Ibu Marta Metekohi Salakori. Sekretaris, Ibu Siska Isa Salo. Bendahara,
Ibu Valentina Sukislina Purnamahadi. Wakil Bendahara, Ibu Miriam Manumpil Grandi. Koordinator bidang-bidang. Bidang Teologi, Ibu Lebora Hutubesi Tatipat. Saya ulangi, bidang Teologi, Ibu Lebora Hutubesi Tatipata. Bidang Pelkes, Ibu Mince Sinai. Bidang Germasa, Ibu Artisandi A. Sahertian Jonas. Bidang PPSDD PPK, Ibu DC Sibala Tara. Bidang PEG, Ibu Elsa Ndun Telepari. Bidang Inforkom Litbang, Ibu Augrit Rumbu Likulangi. Koordinator dan Wakil Koordinator di Sektor Pelayanan. Sektor Pelayanan 1, Ibu Tuti Sarce Watilete Telehala. Sektor Pelayanan 2, Ibu Mariana Sinaga Pamo, Ibu Oktaviani Tita Helu. Sektor Pelayanan 3, Ibu Debi Jenny Supusepa Suot, Ibu Sri Winarni Bermuli Malikun. Sektor Pelayanan 4, Ibu Tresya Nispa Latuperisa Situru. Sektor Pelayanan 5, Ibu Imelda Lopis Mona, Ibu Eni Damayanti Latuperisa. Sektor Pelayanan 7, Ibu Desiana Kalangi Modo, Ibu Adelmin Harniwati. Sektor Pelayanan 8, Ibu Mariana Sahal Tojeng, Ibu Cornelia D.E. Somba, Ibu Luciana Sokabla Saupa. Sektor Pelayanan 9, Ibu Reni Yuliani Bukit Ginting, Ibu Susan Horas. Sektor Pelayanan 10, Ibu Dina Tulaseket Danari, Ibu Flora Hole Taka. Sektor Pelayanan 11, Ibu Monalisa Tatiwakeng Mahodim. Sektor Pelayanan 12, Ibu Sani Erlina Parenta Polunggu, Ibu Siska Primadona Herenau Frisat. Pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Bapak. Ketua, Bapak Patrick Tenda. Wakil Ketua, Bapak Yakobus Wairata. Sekretaris, Bapak Angga Senggo. Bendahara, Bapak Estefanus Padi. Wakil Bendahara, Bapak Andri Kalangi. Koordinator bidang-bidang. Bidang Teologi, Bapak Nick Samson. Bidang Pelkes, Bapak Robert Naro. Bidang Germasa, Bapak Hewi Tamandatu. Bidang PPSDI PPK, Bapak John Leko. Bidang PG, Bapak Alfian Maulesu. Koordinator dan Wakil Koordinator di Sektor Pelayanan. Sektor Pelayanan 1, Bapak Belgin Limpong, Bapak Ruli Jerry. Sektor Pelayanan 2, Bapak Tony G.C. Kairupan. Sektor Pelayanan 3, Bapak Reinhard Tanamal, Bapak Max Rumiap, Bapak Marten Mandagi. Sektor Pelayanan 4, Bapak Moses Latuperisa, Bapak Ricky Robert Marten Madabi. Sektor Pelayanan 5, Bapak John Syahaya. Sektor Pelayanan 7, Bapak Ian Aloysius Koraak. Sektor Pelayanan 8, Bapak Ramanti Lagasi. Sektor Pelayanan 9, Bapak Matius Limba, Bapak Ebarianus Lapoliwa.
Sektor Pelayanan 10, Bapak Denny Clavert, Bapak Arisandi HS Rumbu. Sektor Pelayanan 11, Bapak Tommy Rapar, Bapak Fredrik Tondombala. Sektor Pelayanan 12, Bapak Ricardo Herenau. Pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Ketua Ibu Yolanda Pingkan Waluyan Rumagit. Sekretaris Ibu Yulike Arniwati Padi. Bendahara Ibu Yeti Latuperisa Manabung. Koordinator bidang-bidang, bidang teologi, Bapak Irianto Yusuf, Ibu Ellen Tengkano Ayawaila, bidang Pelkes, Ibu Elis Haspers, Ibu Desi Langkai Tamu, bidang Germasa, Bapak Dance Supusepa, Jenny Poa. Bidang PPSDI PPK, Bapak Rudolfus Aryadi Sumarno. Bidang PEG, Bapak Lawrence Pangemanan. Bidang Inforkom Litbang, Devi Soselisa. Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Pendeta Roberto JM Wage MTH Ketua, Penatua Albertina Mual Eskom Sekretaris. Demikian surat keputusan Majelis Jemaat GPB Jemaat Batra Kasih Makassar. Jemaat Yesus Kristus, sekarang kita akan melangsungkan peneguhan saudara-saudara ini sebagai pengurus pelayanan kategorial, Persekutuan Kaum Lanjut Usia, Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapa, dan Persekutuan Teruna. Dengarlah penjelasan-penjelasan yang terkait dengan kepengurusan dan pelayanan gerejawi. Pertama, tentang gereja dan misinya. Bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain dengan memilih dan menguduskan suatu jemaat dari antara mereka bagi namanya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan Ia menghendaki agar jemaat-Nya itu diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Kedua, tentang pelayanan kategorial. Dalam melayani dan membangun tubuh Kristus, seluruh unsur jemaat turut mengambil bagian secara bersama. Namun demikian tidak semuanya mempunyai tugas yang sama karena masing-masing anggota adalah dengan karunia-Nya sendiri. Karunia yang diberikan Allah kepada tiap-tiap orang percaya secara khusus menurut kehendak-Nya. Pelayanan kategorial, pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapa, persekutuan kaum lanjut usia adalah wadah pembinaan dan pelayanan sekaligus sebagai wadah penyaluran karunia-karunia khusus tersebut. Ketiga, tentang pengurus pelayanan kategorial. Pengurus pelayanan kategorial dan pelayanan PAPT dipilih untuk membina anggota agar dapat menyadari dan menggunakan karunia-karunia yang ada padanya untuk pelayanan demi kemuliaan Allah di dalam Kristus. Pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT adalah para pelaku misi yang bersama para pejabat, diaken, penatua, dan pendeta melaksanakan tugas memperlengkapi warga jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Pengurus pelayanan kategorial harus melaksanakan tugasnya pembinaan dan pelayanannya dengan rajin dan penuh keikhlasan. Rasul Paulus katakan, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah
ia melakukannya dengan rajin. Amanat kepada saudara-saudara yang telah dipilih sebagai pengurus dan pelayanan kategorial. Dengarlah amanat Tuhan Yesus sebagai berikut. Nasihatilah saudara-saudaramu yang sudah dipercayakan kepadamu, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Hendaklah hidupmu selalu berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jemaat Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Allah yang maha kuasa dan kekal, kami mohon dengan rendah hati, curahkan Roh Kudus-Mu mengurapi hati, pikiran, dan hidup saudara-saudara kami ini, khusus dalam pengakuan dan janji mereka. Biarlah seluruh kehidupan mereka dikuasai oleh firman dan Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat melakukan tugas panggilan dan pengutusan-Mu dengan penuh keberanian dan sukacita. Biarlah oleh pelayanan mereka, jemaat-Mu dapat dibina dan semakin dilengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang akan diteguhkan pada hari ini, mari berdiri untuk mengucapkan pengakuan dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan Allah melalui gerejanya telah memanggil dan memilih saudara-saudara untuk pekerjaan pelayanan ini? Kedua, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjalankan tugas sebagai pengurus pelayanan kategorial, persekutuan kaum lanjut usia, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapa, persekutuan teruna, dengan setia, senantiasa bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus, hidup suci serta selalu mengembangkan pelayanan yang dipercayakan kepadamu dengan kepemimpinan dan kemampuan yang saudara miliki? Ketiga, apakah saudara-saudara bersedia membina, mengajarkan, dan memperlengkapi orang-orang percaya untuk pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan Yesus Kristus dan peraturan gereja, serta bersedia ditegur dan dikenai sanksi dan disiplin gereja jikalau saudara lalai dan berbuat salah? Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ibu Yolanda Pingkan Waluyan Rumagit, Ibu Yulike Arniwati Padi, Ibu Yeti Latupei Risa Manabung, Bapak Irianto Yusuf, Ibu Ellen Tengkano Ajawailah, Ibu Alice Hasper, Ibu Daisy Langkai Tamu, Bapak Dance Supusepa, Jane Pua, Bapak Rudolfus Aryadi Sumarno, Bapak Lawrence Pangemanan, Devi Soselisa, Ibu Hasmita Silintoe Sohilai Tangkidi,
Ibu Marta Metekohi Salakori, Ibu Siska Isa Salo, Ibu Valentina Sukislina Purnamahadi, Ibu Miriam Manumpil Grendi, Ibu Lebora Hutubesi Tatipata, Ibu Mince Sinai, Ibu Artisandi Asahertian Jonas, Ibu Deice Sibala Tarra, Ibu Elsa Ndun Talapari, Ibu Augrit Rumbu Likulangi, Ibu Tuti Sarce Watilete Telehala, Ibu Mariana Sinaga Pamo, Ibu Oktaviani Titahelu, Ibu Debi Jenny Supusepa Suot, Ibu Sri Winarni Bermuli Malikun, Ibu Tresia Nispa Latupeirisa Situru, Ibu Imelda Lopis Mona, Ibu Erni Damayanti Latupeirisa, Ibu Desiana Kalangi Modo, Ibu Adelmin Harniwati, Ibu Mariana Sahal Tojeng, Ibu Cornelia D.E. Somba, Ibu Luciana Sokabla Saupa, Ibu Reni Yuliani Bukit Ginting, Ibu Susan Horas, Ibu Dina Tulaseket Danari, Ibu Mona Lisa Tatiwakeng Mahodim, Ibu Sani Erlina Parenta Polunggu, Ibu Siska Primadona Herenau Frisat, Bapak Patrick Tenda, Bapak Yakobus Wairata, Bapak Angga Senggo, Bapak Estefanus Padi, Bapak Adri Kalangi, Bapak Nick Samson, Bapak Robert Naro, Bapak Hewi Tamandatu, Bapak John Leko, Bapak Alfian Maulesu, Bapak Belgin Limpong, Bapak Ruli Jieri,
Bapak Tony G.C. Kairupan, Bapak Reinhard Tanamal, Bapak Max Rumiap, Bapak Martin Mandagi, Bapak Moses Latupeirisa, Bapak Ricky Robert Martin Madabi, Bapak John Siahaya, Bapak Ian Aloysius Koraah, Bapak Ramanti Lagasih, Bapak Matius Limba, Bapak Ebarianus Lapoliwa, Bapak Denny Klaver, Ya, dengan segenap hatiku. Bapak Arisandi Hengki Susanto Rumbu, Ya, dengan segenap hatiku. Bapak Tommy Rapar, Ya, dengan segenap hatiku. Bapak Frederick Tondombala, Ya, dengan segenap hatiku. Bapak Ricardo Herenau, Irma Rahayu Lombuu, Tuhan menguatkan dan menolong saudara-saudara. Jemaat Tuhan, semua kita yang hadir pada saat ini, baik yang dalam gedung gereja ini maupun yang berada di rumah, mari kita berdiri. Dengan sikap sempurna, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk, saudara-saudara yang akan diteguhkan tetap berdiri. Gita Bakti 101 baitnya yang pertama. Bentar
berdasarkan pengakuan dan janji saudara-saudara, maka kami meneguhkan saudara-saudara sebagai pengurus pelayanan kategorial, persekutuan kaum lanjut usia, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapa, persekutuan teruna, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, saya jemput kita semua berdiri. Saudara-saudara yang akan diteguhkan disilahkan berlutut. Hiduplah seturut panggilan dan pengutusanmu. Laksanakan tugas pelayananmu dengan setia, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa yang telah memanggil dan memilih kamu di dalam Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi kamu dengan kasih karunia dan kuasa Roh Kudus, untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakannya di dalam kamu segala yang baik dan yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara dipersilakan berdiri. Jemaat yang hadir dalam gedung gereja ini ataupun saudara-saudara yang mengikuti ibadah dari dalam rumah saudara, sambutlah para pengurus pelayanan kategorial dan dalam pelayanan persekutuan kaum lanjut usia, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapa, dan persekutuan teruna ini. Sambutlah dengan sukacita. Hormatilah mereka yang akan bekerja di antara kamu, yang akan membina, mengajar dan memperlengkapi kamu untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Junjunglah mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, serta hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Menyambut dan mendukung pelayanan mereka. Akan diserahkan surat keputusan Majelis Jemaat yang akan diwakili oleh Ketua Persekutuan Kaum Lanjut Usia, Ketua Persekutuan Kaum Perempuan, dan Ketua Persekutuan Kaum Bapa. Kami mohon untuk tampil ke depan dan akan diserahkan oleh Ketua 3 Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Diaken Walman Silvanus Sibala. Gita Bakti 101, baitnya yang kedua. Betapa
Jemaat Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sudah diteguhkan, bersama dengan semua jemaat yang mengikuti ibadah ini, mari kita bersehat di dalam syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Tuhan sudah memilih mereka yang dipercayakan dalam pelayanan kategorial, dalam kepengurusan kategorial, baik PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU. Teguhkanlah hati mereka semua ya Tuhan. Kuasa Roh-Mu yang kudus membangkitkan semangat pelayanan dalam hidup mereka, sehingga di dalam mereka melakukan pelayanan ini hanya oleh karena iman di dalam tubuh mereka yang bertumbuh dari hari lepas hari kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Maka mereka semua dimampukan menjalankan pelayanan ini dengan sukacita, serta menjadi berkat bagi gereja-Mu, jemaat-Mu, bahkan bagi bangsa dan negara ini. Mari Tuhan berkati mereka semua. Pegang tangan mereka ya Tuhan. Tuntun dan pimpin. Topang mereka senantiasa. Kekuatan yang berasal dari Tuhan dianugerahkan dan menuntun mereka semua, sehingga dalam jalan setiap pelayanan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan dan pengharapan yang berasal dari Tuhan. Bapa Sorgawi, pimpin dan naungi mereka, bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Bawa mereka menjadi contoh dan teladan lewat perbuatan, perkataan, dan pikiran mereka. Dan dalam seluruh perilaku hidup mereka, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Syukur kami kepadamu ya Allah. Saat ini kami bersehati mendoakan gereja-gereja Tuhan yang berada di atas muka bumi ini. Tuhan memberkati sesama kami orang beriman. Tuhan juga memberkati dalam setiap langkah pelayanan mereka, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus kami menyerahkan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dari lingkup sinodal, mupel, jemaat sektoral, bagian jemaat pos-pos pelayanan. Tuhan memberkati pelayanan gereja-Mu ini. Mupel Sulselbara dalam koordinasi bersama dengan ke-16 jemaat. Tuhan menyertai dan memimpin. GPIB Jemaat Bahtera Kasih, Tuhan memberkati gereja dan jemaat ini dalam setiap langkah pelayanannya. Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Kepala Gereja, Engkaulah yang empunya pelayanan dalam gereja ini. Oleh sebab itu berkuasalah Tuhan. Tuntun dan pimpin kami semua, para presbiter, unit-unit misioner,
agar apa yang kami kerjakan dan kami layankan di dalam jemaat ini, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan sungguh kami mau melakukannya untuk kemuliaan Allah Bapa Sorgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati mereka yang telah mengambil bagian dalam ibadah di hari Minggu ini, baik sebagai presbiter bertugas, maupun organis, pemandu lagu, tim multimedia, tim Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru, Koster, semua Tuhan, mereka yang mengambil bagian dalam gerak langkah pelayanan ini. Hamba mohonkan dengan rendah hati, turunlah kiranya berkat anugerah kasih karunia, rahmat, damai, sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh melihat, mengecap dan menyaksikan cinta kasih Tuhan dinyatakan di dalam hidup mereka hari lepas hari. Bapa di dalam sorga, seluruh gerak langkah pelayanan yang akan berlangsung 1 minggu ke depan ini, di tengah-tengah jemaat-Mu, hamba mohonkan campur tangan Tuhan, menuntun dan memimpin, dan biarlah dalam seluruh jemaat-Mu yang mengikuti pelayanan itu, beroleh sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Bapa Sorgawi, kami hidup di tengah bangsa dan negara ini, kami menyerahkan pemerintahan Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Badan Eksekutif, Badan Legislatif, para kepala daerah. Tuhan memberkati dalam seluruh gerak langkah tugas tanggung jawab mereka mendatangkan keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa ini. Hikmat Tuhan memampukan mereka. Berkat Tuhan memenuhi kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. TNI dan juga Kepolisian Republik Indonesia, bahkan satuan-satuan pengaman yang lainnya Tuhan, demi menjaga ketertiban, keamanan, kedamaian di tengah-tengah bangsa dan negara ini, Tuhan memberkati dan memampukan mereka semua. Dan dalam pertolongan Tuhan, mereka beroleh sukacita dan damai sejahtera di tengah pekerjaan mereka. Secara khusus bagi anak-anak Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk mengambil bagian dalam roda pemerintahan di tengah-tengah bangsa ini, termasuk di dalamnya sebagai TNI ataupun kepolisian. Tuhan menjaga, membimbing, memenuhi mereka dengan hikmat Tuhan, agar kehadiran mereka di tengah-tengah penyelenggaraan pemerintahan ini, mereka menjadi berkat dan damai sejahtera bagi banyak orang. Dan di atas semua itu biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Hari ini dalam pertolongan Tuhan juga, sebagai jemaat kami menyambut seorang calon pelayan Tuhan, Vikaris Kristi Lekahena. Tuhan memberkatinya, Tuhan menjaga, Tuhan menaunginya, agar dalam seluruh proses vikariat yang akan dijalaninya 1 tahun di dalam jemaat ini, semuanya itu boleh menjadi satu pengalaman yang baik, memperlengkapinya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Jemaat ini kami bersyukur karena Tuhan boleh kembali pakai kami, dipercayakan untuk turut membentuk satu pribadi yang akan diserahkan menjadi pelayan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu bersama dengan semua jemaat yang hadir dan mengikuti ibadah dalam arakan seluruh gerak langkah pelayanan gereja-Mu di tempat ini, bahu-membahu kami mendukung seluruh gerak langkah pelayanan vikaris dalam jemaat di tempat ini. Bapa Sorgawi, pelayanan yang juga Engkau percayakan kepada para pendeta, baik kepada hamba juga kepada pendeta Dina, Tuhan memberkatinya, memberikan kekuatan dan kesehatan,
bahkan bersama juga dengan para pendeta dari gereja-gereja seasas. Berkat anugerah kasih karunia Tuhan, memberkati mereka semua. Syukur kami kepadamu ya Allah, karena dalam gerak langkah pelayanan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah jemaat bahkan masyarakat, senantiasa kami mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan yang mendatangkan kebaikan, sukacita, berkat, dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Pakai kami, utus kami, agar melalui hidup kami nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan, seperti ini orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bersama kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dipersilakan vokal grup Kalvari dari Gereja Kristen Indonesia Pamulang.
Diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat ayat Alkitab. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mempersiapkan persembahan kita, mari kita puji Tuhan dari Allah sumber kemurahan. Bait yang pertama. Puji nama Tuhan kini dan kekal.
marilah kita berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa kepada Allah. Ya Allah, sumber kehidupan dan berkat, kepadamu kami ungkapkan syukur ini. Terimalah ya Allah sebagai tanda bahwa kami pun ingin memberi diri sebagaimana Kristus telah berkorban untuk kami. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Ajarlah kami mewujudkan perilaku yang sesuai dengan firman-Mu dan panggilan kami baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Pakailah hidup kami menjadi berkat bagi sesama, sehingga hidup kami ini selalu membawa kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 25 Oktober tahun 2020. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Roberto J.M. Wagoy selaku pelayan firman, pelaksana harian Majelis Jemaat selaku pelayan liturgi, Bapak Ganet Soekarno sebagai organis, Ibu Fani Saya dan Ibu Mia Sarumpait sebagai pemandu lagu, persembahan pujian dari Bapak Hani Selano dan Calvary Choir dari GKI Pamulang, produksi siaran dari tim multimedia, serta Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB atas pelayanannya pada hari dan jam ini. Tuhan memberkati. Ibadah keluarga pembinaan secara online akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober tahun 2020 jam 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Bapak Pendeta Roberto J.M. Wagoy, tema Hidup yang Berdampak. Pelayan liturgi Penatua Rafki Isa dan Diaken Margarita Nun. Organis Saudara Asep Pagorai, pemandu lagu Ibu Diana Ambadangga, persembahan pujian dari Saudara Ufan Supicepa dan dilaksanakan di Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Ibadah minggu yang dirangkaikan dengan syukur hari ulang tahun GPIB ke-72 tahun akan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2020, waktu pukul 8.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto J.M. Wagoy. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat secara virtual atau online pada ibadah tersebut. 2 Romawi bidang pembangunan ekonomi gereja. Ucapan terima kasih telah diterima bantuan berupa alat tulis dan map dari NN di sektor pelayanan 12 untuk pembinaan dan peneguhan pelkat-pelkat. Yang kedua, termogan 2 buah dari NM di sektor pelayanan 12. Atas dukungan dan bantuannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 3 Romawi bidang Infokom dan Litbang. Informasi penyetoran persembahan disampaikan kepada warga jemaat GPIB Bahtera Kasih beberapa hal sebagai berikut terkait penyetoran uang persembahan, pengucapan syukur, persembahan persepuluhan, dan lain-lain. Yang pertama, penyetoran sebelum hari Kamis pukul 12 WITA, penginputan informasi pada warta keuangan masuk di warta jemaat minggu berjalan. Sedangkan penyetoran di hari yang sama di atas jam 12 WITA, penginputan informasi pada warta keuangan di warta minggu depan. Jika tanggal merah atau libur pada hari Kamis, maka batas waktu penginputan informasi di hari Rabu atau 1 hari sebelumnya. Atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Lowongan pekerjaan disampaikan kepada warga jemaat Bahtera Kasih bahwa kantor majelis jemaat saat ini membutuhkan 1 orang tenaga supir atau driver dengan persyaratan: 1. Telah dibaptis dan disidi. 2. Berumur minimal 18 dan maksimal 35 tahun.
berijazah SMA atau yang sederajat. 4. Memasukkan fotokopi KTP. 5. Memiliki surat izin mengemudi atau SIM A. 6. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter. 7. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. Dan yang ke-8, memiliki pengalaman minimal 2 tahun. Bagi yang berminat agar mengajukan surat lamaran pekerjaan ke kantor Majelis Jemaat selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober pukul 17 atau 5 sore yang dilengkapi dengan pas foto berwarna 4x6 2 lembar dan berkas-berkas persyaratan tersebut di atas poin 1 sampai 8. Rapat koordinasi. Yang pertama, PHMJ bersama dengan Komisi Germasa periode 2017-2022 dan tambahan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 waktu pukul 17.30 bertempat di ruang rapat PHMJ GKP 2 lantai 2. Yang kedua, PHMJ bersama Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat atau BPPJ dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 pukul 19 atau jam 7 malam, media Zoom, ID meeting 792-5390394, paskode GPI BBK. Yang ketiga, PHMJ bersama Panitia Natal tahun 2020 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 jam 5 sore bertempat di GKP 2 lantai 1. Yang keempat, PHMJ bersama koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 1 sampai 12 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 jam 7 malam bertempat di GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan oleh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 24 Oktober 2020 pelaksana harian Majelis Jemaat sudah bertanda tangan, dilengkapi stempel Penatua Albertina Mual Sekretaris dan Penatua Hendrik A. Sarumpait Ketua 5. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bersama-sama kita ikuti sambutan mewakili Majelis Jemaat yang akan disampaikan oleh Ketua 3 Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Diaken Bapak Walman Sibala. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama mungkin dan yang terutama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas kasih-Nya kita sudah boleh mengantar Bapak Ibu saudara-saudara sekalian menuju pengutusan pelayanan ke-6 peneguhan pelayanan pada ibadah pagi menjelang siang ini. Kita sungguh berbesar hati bahwa situasi pandemi yang menjadi perhatian serius baik dari pemerintah, Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dengan mewajibkan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat dan keterbatasan ruang gerak kita rasakan itu. Pada akhirnya Tuhan juga memberikan jalan keluar yang baik untuk menopang jemaat kita. Dibuktikan pada saat sekarang setelah melalui proses yang panjang, baik itu proses pencalonan, proses seleksi, proses verifikasi, kemudian proses pembinaan dan penetapan, serta proses yang terakhir peneguhan pada saat ini, terbukti Tuhan buktikan janjinya bahwa Tuhan berkati kita. Jadi walaupun dalam keadaan yang serba tidak menentu seperti sekarang ini, pandemi bukan endemik tapi pandemi, dia mendunia, ya kita bisa tetap memuliakan Tuhan dengan cara yang sesuai dengan konteks sekarang. Atas nama Majelis Jemaat saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang akan memulai dan melanjutkan pelayanan di bidang kategorial masing-masing. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 10 ayat 2, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuhan menjawab pergumulan kita, kerinduan Bahtera Kasih untuk proses regenerasi
melanjutkan tongkat estafet itu sudah terlaksana, di mana proses pemilihan pengurus baru sudah boleh berlangsung. Bahkan hari ini Tuhan menjawab, Tuhan panggil Bapak Ibu saudara-saudara untuk menjadi pekerja-pekerja. Ingat Bapak Ibu, nas pembimbing kita pada saat tadi, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Firman yang sangat relevan dengan kekinian gereja, di mana begitu banyak misi pelayanan yang harus dilakukan di tengah keterbatasannya anggota jemaat yang terpanggil untuk memberi diri untuk berpelayanan. Terima kasih untuk pemberian diri yang sudah Bapak Ibu, saudara-saudara berikan. Kami yakin dan percaya atasnya Tuhan berkenan memberikan kesehatan serta hikmat untuk melampaui suka duka dinamika pelayanan. Bersama dengan seluruh komponen unit misioner dan organisasi di gereja ini, keberadaan pengurus PLKAT kiranya semakin menjawab kerinduan jemaat untuk memperoleh buah-buah roh di dalam pelayanan yang akan Bapak Ibu, saudara-saudari nyatakan. Lebih daripada itu, kita pun mencermati bersama dinamika gereja di tengah-tengah kehidupan dengan berbagai tantangan yang ada. Dengan memperkokoh pelayanan kategorial, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian akan bersama-sama secara aktif kenali karakteristik utama di setiap kategorial untuk menyusun program kerja dan pelayanan secara kontekstual. Menjadi rekan sepelayanan yang secara aktif merespon daya kritis jemaat modern yang bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan. Pesan dari majelis jemaat, hendaknya kita tetap berpedoman pada tata aturan gereja kita, dalam hal ini GPIB, dengan mengedepankan dan membudayakan komunikasi yang efisien dan efektif. Bapak Ibu, saya kira kita mungkin sepakat, kadang-kadang ada yang beranggapan di GPIB itu terlalu banyak aturan yang mengekang, yang mengungkung kreativitas, padahal tidak. Saya berpikir keteraturan itu diperlukan, karena di Korintus pun dikatakan bahwa menjadi jemaat yang teratur merupakan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Jadi aturan-aturan sebenarnya menuntun kita, menggiring kita supaya kita berjalan pada sesuatu yang benar. Dan saya pikir ada ruang untuk berkreativitas di dalamnya. Apalagi saat-saat pandemi seperti sekarang, kita bisa contoh pada saat Perjanjian Baru ditulis, Rasul Paulus banyak menulis surat ke kota-kota di sekitar dengan surat-surat manual. Nah sekarang secara kontekstual, media elektronik membuat kita lebih gampang. Kita tidak perlu tulis surat, kita bisa berhadapan secara Zoom, daring. Jadi saya berpikir juga selamat berpelayanan, selamat juga menambah kita punya wawasan dengan pengetahuan. Karena media sekarang di dunia tidak ada sesuatu yang jauh lagi. Dalam sedetik kita bisa menyangkau apapun di dunia ini, informasi apapun. Kami pada kesempatan ini juga kami menyampaikan harapan bagi jemaat Batra Kasih agar turut serta mendukung pelayanan ke-6 pengurus PLKAT yang diteguhkan hari ini. Partisipasi dan kontribusi segenap jemaat tetap kami butuhkan. Dalam hal ini kritik dan saran yang membangun, yang tentunya memberi solusi tetap untuk menjadi budaya gereja yang kita harus pupuk demi kemajuan bersama sebagai komitmen kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus ke-6 PLKAT periode 2017-2020. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan, dan langkah layan berikutnya. Ucapan terima kasih yang sama juga saya peruntukkan buat tim kerja yang telah berupaya dan bekerja keras sungguh-sungguh dalam proses persiapan, pencalonan, penghitungan, penetapan, pembinaan, sampai pada peneguhan hari ini. Akhirnya majelis jemaat mengucapkan selamat bekerja. Kita ingat kata-kata Paulus, aku telah mengakhiri perlombaan. Banyak yang tidak percaya diri bahwa Tuhan yang panggil, Tuhan akan perlengkapi. Di tengah jalan berhenti, seperti tadi khotbahnya Pak Pendeta, surut,
1 minggu 2 minggu sudah surut. Tapi saya yakin dan percaya panggilan pengutusan Bapak Ibu sekalian dengan bantuan pertolongan Tuhan akan bisa diwujudkan. Demikian sambutan dari kami. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara, mohon kesabarannya. Gereja Protestan di Indonesia bagian Keberat, Majelis Sinode, Jakarta 30 September 2020, nomor 10102 garis miring 9 Romawi 20 garis miring Majelis Sinode garis miring 20, perihal penempatan Vikaris GPIB tahun kedua. Kepada yang terhormat Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar, yang kedua Pendeta Roberto JMWG MTH, yang ketiga Vikaris Kristi Febianti Lekahena SSI di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Sebagaimana salah satu pokok pemahaman iman GPIB mengenai keselamatan menjelaskan bahwa karya keselamatan Allah telah memanggil Abraham menjadi umat perjanjian lama, juga Israel dari perhambaan di Mesir dan menyelamatkannya dari kepunahan. Bahwa dalam karya keselamatan melalui Yesus Kristus, Allah telah menyelamatkan dan menghimpun umat perjanjian baru, yaitu gereja yang diutusnya untuk memberitakan Injil dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di atas bumi. Maka Dia juga yang telah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Atas dasar hal tersebut di atas, GPIB selaku gerejanya terpanggil untuk mengambil bagian dalam proses perupaan pelayan firman dan sakramen GPIB atau pendeta GPIB. Oleh karenanya, kami sangat berterima kasih apabila jemaat saudara dapat turut serta mengambil bagian dengan mendukung, mempersiapkan, memperlengkapi, meneguhkan dan mentabiskan para calon pelayan firman dan sakramen GPIB di masa menjelang. Dalam rangka perupaan pelayanan firman dan sakramen GPIB tahun 2020-2021, kami hendak menempatkan Vikaris Kristi Febianti Lekahena SSI untuk menjalani masa vikariat tahun kedua dengan bimbingan Ketua Majelis Jemaat selaku mentor. Pelaksanaan penempatan sekaligus dimulainya masa vikariat terhitung sejak hari Senin tanggal 26 Oktober tahun 2020 dan perkenalan diharapkan sudah dapat dilakukan di tengah-tengah jemaat dalam ibadah hari Minggu selambat-lambatnya tanggal 1 November 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Adapun kewajiban jemaat terhadap vikarus maupun mentor adalah sebagai berikut. Yang pertama, honor vikaris sebesar 1 juta per bulan, ditambah tunjangan hari raya sebesar 1 juta dengan uang makan, uang transport, biaya pengobatan, dan biaya pelayanan sesuai ketentuan setempat. Yang kedua, tunjangan mentor sebesar Rp750.000 per bulan. Demikian penyampaian tentang maksud ini. Kiranya kasih Kristus yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia untuk mengambil pelayanan kepada orang-orang kudus di Yerusalem boleh menjadi semangat kita bersama dalam menjawab panggilan dan pengutusan kita. Terima kasih atas kesediaan dan kerjasamanya. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati pelayanan kita bersama, khususnya melaksanakan perupaan pelayanan firman dan sakramen GPIB. Teriring salam dan doa, Majelis Sinode GPIB sudah bertanda tangan disertai stempel Pendeta Eli Depitoy Debel STH selaku Sekretaris 1 dan Pendeta Mauron S. Rumeser MTH selaku Ketua 3 Tembusan Biro Personalia dan Biro Umum. Selanjutnya kami persilakan kepada Vikaris Kristi Febianti Lekahena SSI untuk memperkenalkan diri. Disilakan. Shalom.
Selamat siang Ibu Bapak dan saudara-saudara Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Perkenalkan, saya Kristi Febianti Lekahena, seperti yang sudah disampaikan dalam surat tugas oleh Ketua 1. Asal saya dari Ambon, asal studi saya dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya berproses selama 1 tahun di Jemaat Latihan Tahun Pertama Jemaat Kasih Karunia Parung Serap Ciledug, Banten, dengan arahan dan bimbingan mentor Pendeta Abraham Ruben Persang. Dan puji Tuhan, dalam masa evaluasi dinyatakan lulus dan melanjutkan di tahun kedua. Dan saat ini boleh ada di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Saya akan berproses selama 1 tahun di tahun kedua ini dengan mentor Bapak Pendeta Roberto Wagei. Ya, saat ini Ibu Bapak dan saudara-saudara, saya tinggal bersama dengan Ibu Pendeta Dina Pak Embonan di Pastori 2. Saya sangat mengharapkan bantuan dan kerjasama dalam berproses dan berpelayanan selama 1 tahun ke depan bersama-sama dengan seluruh Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Akhir dari perkenalan saya mau menyampaikan sebuah kalimat yang kiranya dapat menguatkan Ibu Bapak Saudara yang hari ini diteguhkan, dan juga untuk saya yang akan mulai berproses dengan Ibu Bapak sekalian. Tuhan tidak memilih orang yang mampu, tapi Tuhan memampukan orang yang dipilihnya. Mari berproses, mari berpelayanan, percayalah Tuhan pasti menolong dan menguatkan kita semua. Terima kasih keluarga besar Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Selamat berpelayanan. Sampai jumpa nanti dalam pelayanan selama 1 tahun ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan, pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami pendeta, kami pakai masker. Kami pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar pakai masker. Kami Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih pakai masker. Kami, pegawai kantor GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar, pakai masker. Saya pengamanan GPIB Bahtera Kasih. Ayo pakai masker. Kami guru PAUD Tunas Kasih Makassar pakai masker. Kami Pelkat Pelayanan Anak pakai masker. Kami Persekutuan Teruna siap pakai masker. Kami Gerakan Pemuda siap pakai masker. Hai semuanya, kami Persekutuan Kaum Perempuan siap pakai masker. Shalom, saya mewakili Persekutuan Kaum Bapa GPB Bahtera Kasih Makassar menghimbau dan mengajak kepada seluruh warga Jemaat PKB Bahtera Kasih Makassar untuk selalu memakai masker. Hai, kami Pelkat PKLU siap pakai masker. Kami Pemuger Bahtera Kasih, kami pakai masker. Kami tim multimedia pakai masker. Kami dari tim Duka memakai masker.